Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Coba kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah dari kekal sampai kepada kekal. Kami sungguh bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 13 Juni 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, Mazmur 65 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Yang kedua, Yohanes 14 ayat yang ke-14, Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, the power of Jesus name. Ada kuasa apa? Ada kelimpahan apa di balik nama Yesus? Di balik nama, ya. Dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, ya. Dan yang kedua, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nama, kan? Kata menjawab dan kata melakukan. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Kuasa yang maha dahsyat, sehingga segala yang ada di bawah kolong langit ini dan di atas bumi ini, ya bahkan di atas langit sekalipun akan bertekuk lutut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus jelas di situ ada keselamatan. Ya. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus adalah raja di atas segala raja. Kenapa? Karena dia dalam ketaatannya kepada apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Ia begitu merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, supaya manusia diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu ada keselamatan. Ya, seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur, ya, nyanyian syukur Daud. Renungan begitu hebat tindakan kemurahan Allah kepada umat manusia. Ia menyatakan kemurahannya, ya, sehingga pujian dinaikkan oleh karena kuasa Allah, perbuatan Allah yang dahsyat. Ini membangkitkan kekaguman umat manusia bahwa Allah itu penuh dengan kemurahan hati dan ia menyelamatkan. Nama di atas segala nama, the power of Jesus name, bahwa di dalam dia ada keselamatan dan tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus.
Kemudian yang kedua, kita perhatikan ketika keselamatan di dalam nama Yesus sudah menjadi milik seseorang, maka apa yang terjadi berikutnya tidak hanya berkat rohani dalam segala kelimpahannya, namun juga berkat jasmani dengan segala kelimpahannya. Ya, dikatakan dengan keadilan engkau menjawab kami. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapapun yang berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika kita berdoa meminta segala sesuatu kepada Bapa di dalam Yesus, kita sedang meminta di atas otoritas Tuhan Yesus Kristus. Dan Ia pasti akan menjawab, dan Ia pasti akan memberikannya. Dan tentunya apa yang kita minta tidak sesuai dengan keinginan kita saja, ya, tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi segala sesuatu yang kita doakan, yang kita minta, itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa tidak hanya pengampunan yang Allah berikan, pengampunan yang Allah berikan disertai dengan berkat jasmani, ya. Berkat yang berkelimpahan telah disediakan bagi orang-orang yang hidupnya serasi dengan dirinya, ya. Kiranya kamu menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dikenyangkannya, dipuaskannya dengan segala yang baik. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Mazmur 103 ayat yang kelima. Apa yang Tuhan beri bagi kita, saudara? Ketika kita ada di dalam nama Yesus, maka kita akan menerima berkat, mujizat, kesehatan, kesembuhan, kemenangan, masa depan, dan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang positif, bahkan perkara-perkara yang tak pernah kita bayangkan, kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dan ada berkat perlindungan, berkat pemeliharaan, pembelaan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 3, segala berkat rohani di dalam surga dikaruniakannya. Segala berkat rohani di dalam surga dikaruniakannya. Luar biasa Bapak Saudara. Ketika kita di dalam nama Yesus, artinya kita percaya kepadanya, hidup di dalam ketaatan kepadanya, maka kita memperoleh keselamatan yang sejati, kepastian sorga itu bagi setiap orang percaya kepada Dia. Dan yang selanjutnya adalah berkat akan mengikuti kita, berkat akan mengiringi, bahkan berkat akan mendatangi kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani akan begitu sempurna dalam hidup kita. Di dalam nama Yesus, kuasa, kelimpahan dalam namanya, the power of Jesus name. Kiranya kita selalu berdoa dalam nama Yesus dan jangan pernah meninggalkan nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita teduh untuk kita semua. Sama aja kita untuk menaikkan pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara.
Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Yesus adalah Tuhan. Dan di dalam nama-Mu Tuhan ada kuasa kelimpahan yang selalu memberkati, memenuhi kebutuhan rohani, dan juga memberkati, memenuhi kebutuhan jasmani kami. Kami percaya kepadamu Tuhan, biarlah kami setia kepada Engkau, dan kami tetap berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, Gelang Nengyang Abian Base dimanapun mereka berada. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang beban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Sekiranya ada yang sedih dan letih lesu putus asa, Tuhan memberikan mereka kelegaan. Kami percaya bagi Tuhan di dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya dengan segala pergumulan yang ada di tengah keluarga, suami, istri, anak, pendidikan, perekonomian, biaya hidup, masa tua, masa depan, sakit, penyakit, apapun kami percaya bahwa dalam nama Yesus ada jalan keluar. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja-Mu, dan berkati juga bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Bila semuanya di dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak saudara, demikianlah sarapan rohani pada kesempatan ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.